Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Vira Ceria. Saatnya matematika berkata ceria. Oke teman-teman, perkenalkan saya Vira Fitriatun Najwa dengan nomor pokok mahasiswa 222151100 dari KRSC mata kuliah TIK dan Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi Adrian Nugraha SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah materi tentang bangun datar, segi 4 dan segitiga. Yuk kita simak videonya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, teman-teman, di sini ada loading. Tunggu ya sebentar. Oke, kita next. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nah, ada pendahuluan, yaitu memuat 3. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua adalah indikator. Yang ketiga adalah tujuan. Nah, pada kompetensi dasar ini ada 2 aspek. Yang pertama adalah mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, baik itu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, serta layang-layang dan segitiga. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 dan segitiga. Yang kedua adalah indikator. Indikator ini memuat beberapa poin. Tempatnya ada 8 poin. Yang pertama adalah mengenal dan memahami bangun datar segi 4. Yang kedua adalah memahami jenis dan sifat persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, serta layang-layang menurut sifatnya. Yang ketiga adalah menjelaskan sifat-sifat persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, serta layang-layang ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. Yang keempat, memahami keliling dan luas persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, serta layang-layang. Yang kelima adalah mengenal dan memahami bangun datar segi 4 serta segitiga. Yang keenam adalah menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sifat dan sudutnya. Yang ketujuh adalah menemukan jenis segitiga berdasarkan sifat-sifat. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah memahami keliling dan luas segitiga. Oke, pada tujuannya terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai, yaitu menerapkan konsep luas dan keliling segi 4, segitiga untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua adalah menyelesaikan soal-soal penerapan bangun segi 4 dan segitiga. Yang terakhir, tujuannya adalah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat segi 4 dan segitiga. Oke, next. Oke, di sini ada daftar menu yang nanti kita sama-sama akan pelajari. Yang pertama ada pengertian segi 4, jenis-jenis segi 4, sifat-sifat segi 4, luas dan keliling segi 4. Nah, ada pengertian segitiga, jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, dan luas keliling segitiga. Nah, di sini juga terdapat quiz time, yaitu nanti di akhirnya teman-teman kita bisa jawab soal-soal yang telah disajikan. Oke, kita ke pengertian segi 4. Nah, apa sih yang ada di benak teman-teman semua tertuju ketika saya mengucapkan segi 4? Pasti segi 4, berarti ada suatu sisi yang memiliki yang terdapat 4 buah sisi, yaitu suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi atau rusuk yang sama panjang dan 4 titik sudut yang sama besar. Oke, kita ke home ya. Karena kita sudah mengetahui pengertian segi 4, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Oke, lanjut, yaitu jenis-jenis segi 4. Nah, di sini jenis-jenis segi 4 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kita tidak sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari bangun datar segi 4 dan segitiga ini sering kita jumpai dimanapun. Ada pintu, jam, layang-layang, ini gembok kunci, ketupat saat lebaran. Terus ada vas foto. Nah, kita sama-sama mengenal jenis-jenis segi 4 dari gambar yang tersedia di sini. Yuk kita pencet jam. Jam. Jam berarti kita asumsikan jam itu sebagai persegi.
Nah, persegi adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Nah, keempat sisinya atau keempat rusuknya ini dalam persegi itu sama besar. Mau yang DA, BA, CD, CB, dan lain sebagainya. Oke, kita ke home lagi. Nah, kita sudah mengenal jenis-jenis segi empat dari jam. Kita mau rubah atau mau pindah ke pintu. Nah, pintu ini apa sih yang sebenarnya jenis-jenis segi empatnya? Oh, pintu adalah kiasan dari persegi panjang. Yuk kita sama-sama bacakan. Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan memiliki keempat sudutnya siku-siku. Ada dua pasang sisi yang sama dan sejajar. Ini sejajar dengan yang atas, DC sejajar dengan AB, dan AD sejajar dengan BC. Oke, kita next. Nah, gambar di sini kita sudah mengetahuinya, yaitu ini jam persegi, ini persegi panjang pintu. Kita ke layang-layang. Nah, layang-layang berarti layang-layang itu bangun datar segi empat layang-layang. Nah, dari pengertian layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Nah, ini bisa kita ilustrasikan bahwa bahwa layang-layang adalah gabungan dari dua buah segitiga. Nah, ini kan teman-teman. Oke. Ini juga kan sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Ini sama panjang dengan ini. Ininya keduanya berhimpit. Oke, kita ke jenis-jenis segi empat. Kita sudah mengetahui ada persegi, persegi panjang, layang-layang. Nah, kita ke ini deh, yang di bawah. Nah, yang di bawah. Yang di bawah berarti ini kunci ini atau gembok kunci ini berbentuk trapesium ternyata teman-teman. Nah, trapesium adalah segitiga yang mempunyai tepat satu pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Ini diasumsikan seperti segitiga, ini juga seperti segitiga. Yang berhadapan sama panjang, ini berhadapan dengan sini sama panjang. Ini AB berhadapan sama panjang dengan EF, begitupun EA sama panjang atau sejajar dengan dengan BF gitu teman-teman. Yuk kita ke HAM. HAM jenis-jenis segi empat. Nah, kita sudah mengetahui 1, 2, 3, 4. Kita ke ini. Nah, ini yang teman-teman suka lihat kalau saat Lebaran Idul Fitri ya teman-teman. Nah, bangun datar ini disebut belah ketupat. Ada yang tahu belah ketupat itu apa? Nah, belah ketupat adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang saling berhadapan satu sama lain. Sama panjang. Ada juga yang mengasumsikan bahwa belah ketupat itu persegi yang dimiringkan karena posisinya miring gitu. Ada juga yang mengasumsikan seperti itu. Tapi segi empat adalah keempat sisinya sama panjang yang berhadapan satu sama lain. Jadi saling berhadapan memiliki kesamaan. Oke, kita ke next. Satu lagi ya teman-teman. Jadi segi empat kita ada persegi, persegi panjang, layang-layang, trapesium, belah ketupat, dan ini apa teman-teman? Pas foto ada anak itu bisa Budi, Brody, atau siapapun ya teman-teman. Oke, next. Oh, ternyata gambar ini menunjukkan bangun datar segi empat yaitu jajar genjang. Ada yang tahu jajar genjang itu apa? Nah, jajar genjang adalah segi empat yang sisinya sepasang-sepasang sejajar atau segi empat yang memiliki tepat dua pasang sisi yang sejajar. Nah, ini kata tadi DC sejajar dengan AB, AD sejajar dengan BC kayak gitu teman-teman. Intinya kayak gitu. Kita ke selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mengetahui jenis-jenis dari segi empat. Ada apa aja teman-teman? Coba kita sebutkan. Persegi, persegi panjang, layang-layang, terus trapesium, belah ketupat, dan jajar genjang. Pada pinter ya teman-teman. Alhamdulillah. Next kita ke selanjutnya teman-teman. Kita sudah mengetahui jajar genjang, trapesium, belah ketupat. Nah, kita ke home. Karena sudah tahu mengenai
mengenai jenis-jenis dari segi empat, kita ke sifat-sifat segi empat. Nah, sifat-sifat segi empat ini kita klik. Nah, sifat-sifat segi empat juga kita sama. Nah, ada persegi, persegi empat, kayak gitu kan teman-teman. Oh, ini salah ngetik teman-teman. Ternyata ini masuknya ke jenis-jenis ini dong. Sifat-sifat segi empat kita salah ngetik tadi teman-teman. Pantes gak nge-link. Nah, sifat-sifat persegi yang pertama. Nah, sifat-sifat persegi yaitu keempat sudutnya besar sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Yang kedua, diagonal-diagonal persegi saling berpotongan dan sama panjang. Yaitu yang ketiga memiliki 4 sisi yang sama panjang. Next, sifat-sifat dari persegi panjang. Kedua diagonal sama panjang dan berpotongan membagi 2 sama besar. Nah, membagi 2 sama besar ini kan diagonalnya DB, CA. Ini membagi diagonalnya sama panjang. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Terus, memiliki 4 sisi dengan sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Next, sifat-sifat layang-layang adalah salah satu diagonalnya membagi diagonal lain menjadi 2 bagian sama panjang dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Ini membagi diagonal, keduanya saling tegak lurus. Bisa diperhatikan teman-teman gambarnya. Nah, ada juga sifat-sifatnya adalah sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Pasti ini berhadapan ini sama besar nih teman-teman. Nah, ini sama besar. Terus yang ketiga adalah masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Iya, sepasang. Pasti sama panjang ini. Nah, garis ini akan sama dengan ini, dan garis AD akan sama dengan garis ini. Teman-teman. Next, sifat yang selanjutnya adalah sifat dari jajar genjang, yaitu kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Kedua adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang ketiga adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, bisa dilihat teman-teman ini identifikasi gambarnya. Nah, kedua diagonal kan tadi saling membagi 2. Nah, ini kan membagi 2. D ke B, C ke A memiliki titik potong di titik P. Nah, sisinya berhadapan sama dan sejajar. Ini berhadapan dengan ini sejajar, teman-teman, kayak gini. Oke, yang terakhir, ini pasti sudut-sudutnya sama besar. Oke, ke trapesium. Sifat-sifat yang dimiliki trapesium, ada yang tahu teman-teman? Nah, yang pertama, oke kita sama-sama. Yang pertama di sini ada memiliki sisi yang sejajar, tetapi tidak sama panjang. Di sini sisi yang sejajar, tapi tidak sama panjang. In AB dengan E ke D sebenarnya sejajar, tapi tidak sama panjang kayak gitu. Sudut-sudut di antara sisi sejajar besarnya 180. Sisi-sisi sejajar. Ini berarti 180. Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Justru, kalau dikatakan segi 4, pasti memiliki sisi atau rusuk berjumlah 4. Jadi tidak diragukan lagi, teman. Oke, kita ke sifat-sifat belah ketupat. Nah, sifat-sifat belah ketupat yang pertama adalah kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Simetri itu sama gitu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Yang ketiga adalah kedua diagonal saling membagi 2 sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Yang terakhir sifatnya adalah keempat sisinya sama panjang. Next, luas dan keliling segi 4. Teman-teman, kalau kita perhatikan, orang tua kita suka begini. Mas, kalau luas sawah di Citapen berapa ya Mas luasnya? Coba dong hitung. Nah, kita kan bingung apa sih luas gitu. Bagaimana sih cara mencari luas bangun datar segi 4 dan segi gitu. Nah, kita ke persegi teman-teman. Nah, persegi teman-teman tadi kan sudah mengetahui pengertian, sifat-sifat kita ke luas dan keliling. Nah, di sini ada luas
persegi, kita asumsikan bahwa persegi itu terdiri dari gambar yang telah disajikan ini. Ada S, dan S. Ingat, kalau luas adalah luas permukaan misalkan. Ini luas dari persegi, berarti luas daerah persegi ini adalah sisi kali sisi, berarti sisi kali sisi. Kayak gitu. Kalau keliling itu jumlah, terus bisa disebut jumlah rusuk, bisa disebut dengan jumlah yang membatasi antara ruang dari persegi tersebut. Berarti yang membatasinya ada S tambah S tambah S dan tambah S, atau bisa kita dengan 4S. Oke, kita ke home. Ada persegi panjang. Nah, persegi panjang sebenarnya teorinya sama-sama saja, cuma penyebutannya yang berbeda. Kayak gitu. Ini ada, kalau persegi panjang ingat ada panjang dan ada lebar. Keduanya saling berbeda. Berbeda dengan tadi persegi. Keduanya sama. Tapi kalau persegi panjang, P dan L itu sudah berbeda. Jadi tidak disibukkan dengan S gitu teman-teman. Nah, untuk mencari luasnya adalah panjang dikali lebar atau sering kita sebut P kali L. Nah, kalau kelilingnya itu kan kayak tadi, kayak persegi sebenarnya. Cuma beda konsep tentang pemisahannya saja teman-teman. Nah, keliling persegi panjang bisa dicari dengan panjang ditambah lebar, ditambah panjang, dan ditambah lebar. Atau P ditambah L, ditambah P ditambah L. Atau juga bisa dengan 2P tambah L. Next, ke layang-layang. Nah, layang-layang untuk mencari luasnya itu 1/2 diagonal 1 dikali diagonal 2. Kayak gitu. Atau secara ringkasnya 1/2 kali diagonal 1 dan kali diagonal 2. Nah, kalau keliling sebenarnya juga triknya sama saja kalau keliling. Cuma penyebutan atau pemisalannya yang berbeda. Keliling dari layang-layang adalah A tambah B ditambah A ditambah B. Atau sama dengan 2A ditambah B. Kayak gitu. Next, kita ke jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang, luasnya itu alas dikali tinggi. Alas kali tinggi. Kelilingnya juga sama. A ditambah B ditambah A ditambah B atau 2AB. Nah, trapesium. Trapesium itu 1/2 kali alas ditambah ini B yang di sini, berarti 1/2 kali A ditambah B dikali T. Atau bisa kita sebut 1/2 A kali T. A-nya dari gabungan tersebut. Nah, kita ke keliling. Keliling dari trapesium sama saja. Kalau terkait rumus keliling sebenarnya sama saja kalau persegi 4. Cuma kita harus bisa memanipulasi pemisalan tersebut. Di sini ada A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Oke, kita masuk ke home. Tadi udah trapesium. Udah semuanya belah ketupat? Belum ya teman-teman. Nah, kita ke apa ya? Tadi udah. Kita ke trapesium udah. Oh, ini jenis-jenis teman-teman tadi luas kan. Kita masuk lagi deh ke sini. Nah, tadi udah trapesium, belah ketupat. Sudah belum? Belum ya? Sudah. Nah, kita ke pengertian segitiga. Nah, apa sih yang terlintas dalam pikiran teman-teman mengenai segitiga? Maaf teman-teman. Nah, pasti ada teman-teman juga mengira bahwa segitiga, oh, sisinya ada 3. Oh, sisinya sama 3. Sisinya ada 3. Titik sudutnya ada 3 juga. Nah, kita uraikan dari pendapat teman-teman yang tadi. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Next, jenis-jenis segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga itu ada berdasarkan panjang sisi, berdasarkan pada besar sudut. Nah, pada jenis Nah, tadi kan jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga itu bisa dilihat dari berdasarkan panjang sisi dan bisa kita lihat dari besar sudut. Kita klik. Oke. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Ada segitiga sama sisi. Ketiga sisinya nih. Ketiga sisinya itu sama. Memiliki panjang dan ukuran yang sama. Segitiga sama kaki hanya ini. Nah, kaki kan ingat kaki gini. Nah, kayak gitu.
Terus ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang, ketiga sisinya tidak ada yang sama. Jadi ya sembarang. Lihat dari katanya saja teman-teman. Oke, next dilihat dari besarnya sudut nih teman-teman. Nah, kalau dalam besarnya sudut, jadi jenis segitiga itu bisa ada segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip. Ingat bahwa kalau segitiga siku-siku itu adalah 90 derajat, segitiga tumpul itu kurang dari 90 derajat, segitiga lancip lebih dari 90 derajat. Next, pada sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga yang pertama adalah mempunyai 3 buah sisi, memiliki 3 buah simetri putar, memiliki atau mempunyai 3 buah sudut, 3 buah titik sudut, memiliki 3 buah simetri lipat. Next, bahwa luas dan keliling segi 3. Nah, luas keliling dan luas pada segitiga itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus 1/2 kali alas kali tinggi atau 1/2 A kali T, di mana A di sini, T di sini. A sebagai alas, T sebagai tinggi. Kalau mencari kelilingnya, sama saja kita mengelilingi. Nah, keliling, mengelilingi. A tambah B tambah C, teman-teman. Oke, kita ke kuis. Mulai. Oke, nomor 1. Ada. Diketahui suatu persegi dengan sisi X ditambah 3 cm dan persegi panjang dengan panjang 2X dikurangi 3 cm serta lebar X ditambah 1 cm. Jika keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi, maka panjang sisi persegi tersebut adalah berapa, teman-teman? Saya kasih waktu 10 menit. Jangan 10 menit deh. 2 menit deh, gampang. Oke. Teman-teman bisa pause ya. Bisa pause video ini dan catat kalau udah, tulis di komentar. Kita coba 11. Wah, ternyata 11 itu benar sekali, teman-teman. Next. Kita ke next soal. Next. Yang pertama udah selesai. Yang kedua. Nah, yang kedua yaitu sebuah trapesium punya panjang sisi sejajar yaitu 10 cm, 22 cm. Jika luas trapesium tersebut ada 90, maka tinggi trapesium. Berarti kita tinggal masukkan saja dari luas, kan luas sudah diketahui nih. Berarti luas trapesium tadi berapa? Nanti dimasuk-masukin sisinya itu, nanti maka tingginya itu sebagai aljabar atau variabel. Jadi nanti yang ditanyakannya gitu. Jadi tinggal pindah atau disetarakan luasnya. Kita coba setelah teman-teman hitung, kita coba deh isinya yang nomor 6. Wah, benar teman-teman. Kita sangat tepat sekali karena C itu di dalam matematika adalah cinta. Oke, next. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah segitiga memiliki luas 80 cm. Jika tinggi segitiga adalah 16 cm, maka alas segitiga tersebut adalah, jadi tinggal dimasukin 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 luasnya udah diketahui 80. Tingginya 16, berarti tinggal disetarakan. Berarti 80. Alasnya 16. 80, 16 dibagi, kayak gitulah, gampang. Oke, kita nomor 5. Tepat sekali, teman-teman. Kita coba nomor yang keempat. Nah, nomor yang keempat soalnya adalah sebuah persegi panjang memiliki keliling 60 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 10 cm, maka teman-teman, maka apa tadi? Aduh, kepencet ya, maaf sekali. Maka berapa ya? Maka panjang persegi panjang adalah, kita klik ini. Oh, ternyata benar, teman-teman. Alhamdulillah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, salam cerdas. Mohon maaf ya teman-teman, soalnya banyak gangguan.